Munculnya motivasi nafsu dan kejayaan Eropa terjadi karena beberapa hal. Salah satunya jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Ottoman pada tahun 1453. Hal ini menjadi pertanyaan, apa motivasi, nafsu, dan keinginan dari Eropa? Motivasi dari bangsa Barat untuk datang ke Hindia Timur atau Indonesia adalah karena adanya keinginan untuk survive, memenuhi kepuasan dan kejayaan dunia. Orang-orang Eropa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Daerah yang menghasilkan rempah-rempah itu tidak lain adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebutnya daerah itu dengan nama Hindia, bagaikan memburu mutiara dari timur. Orang-orang Eropa berusaha datang ke Kepulauan Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Namun dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara saja, tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjajahan samudra, misalnya Amerika dan daerah-daerah lain di Asia. Namun dalam konteks penemuan dunia baru itu kemudian tidak hanya Kepulauan Nusantara saja, tetapi juga daerah-daerah lain yang ditemukan orang-orang Eropa pada periode penjelajahan samudra, misalnya Amerika dan daerah lain di Asia. Bertahun-tahun lamanya Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari Barat, Eropa, dan Timur. Salah satu kota pusat perdagangan itu yang terkenal adalah Konstantinopel. Banyak jenis komoditas di pasar Konstantinopel, misalnya batu mulia, emas, dan perak, gading, sutera, dan juga yang penting rempah-rempah. Orang-orang Eropa sangat mengenai rempah-rempah. Para pedagang dari Barat atau orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah lebih mudah dan dengan harga yang lebih murah. Negara Eropa yang merampas sumber daya dan menghap negara-negara di Asia dan di Afrika mulai dari abad 16 hingga abad 20. Kolonialisme terjadi dalam beberapa bentuk. Kolonialisme ekonomi adalah penjajahan dalam hal ekonomi. Hal ini terjadi ketika negara penjajahan menguasai sumber daya ekonomi dan melakukan monopoli perdagangan. Akibatnya, Indonesia dilarang untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan pihak lain selain di negara penguasa.